Eh, Halo, selamat siang, Mbak. Maaf nih sebelumnya kalau saya mengganggu waktunya. Dan terima kasih juga udah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersedia di wawancara hari ini. Selamat siang, Kak. Tidak mengganggu kok, Kak. Dengan senang hati saya mau untuk diwawancarai. Oke. Mungkin sebelum kita ke tahap wawancaranya, kita saling perkenalan dulu ya, Mbak. Eh, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aulianisa Kamila. Panggil aja Kamila. Saya mahasiswi semester 6 dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Mungkin bisa langsung dilanjut aja ke Mbaknya, siapa namanya dan apa jabatan pada saat ini. Salam kenal ya, Kak. Perkenalkan nama saya Inesa Ardia. Biasanya dipanggil Ines. Saat ini saya bekerja di Biro Psikologi Jakarta. Di tempat kerja saya selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Ines atas perkenalannya. Kalau boleh tahu, gimana nih perasaan Mbak saat ini saat diwawancara sama saya? Apakah ada kendalanya? Untuk kendala sih nggak ada ya. Saya senang-senang saja untuk diwawancarai. Kalau boleh tahu, kakaknya udah berapa lama kerja di Biro Psikologi? Belum lama sih, Kak. Sekitar setahun 5 bulan. Udah lumayan juga ya, setahunan kerja di Biro Psikologinya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan wawancara aja kali ya. Apakah udah bersedia? Ya, Kak. Sudah boleh untuk dimulai. Silakan. Oke, untuk pertanyaan pertamanya, boleh diceritain secara singkat dari Mbak Ines sendiri. Kan Mbak Ines sendiri nih berpengalaman ya sebagai moderator. Nah, pertama kalinya Mbak Ines jadi moderator itu bagaimana sih? Dan gimana caranya Mbak Ines mengatasi situasi untuk bisa menjadi moderator? Karena kan yang saya tahu jadi moderator itu harus bisa public speaking gitu. Baik, pengalaman pertama saya itu dimulai ketika ada project dalam satu matkul kuliah saya, psikologi remaja ya, di mana itu kita membentuk satu tim untuk seminar psikologi di sekolah. Nah, kebetulan ada dalam satu tim itu tuh ada divisi PDD, terus pembawa materi, dan moderator. Saya itu job desk-nya sebagai moderator. Nah, betul sekali sih untuk kemampuan public speaking itu sangat penting untuk moderator seminar psikologi ya, karena dia itu kan memandu diskusi, menyampaikan pertanyaan, mengarahkan percakapan langsung dengan audiens atau peserta. Jadi perlu ditanamkan sih agar berjalan lebih efektif. Oh, jadi pertama kalinya Mbak Ines jadi moderator itu berawal dari adanya proyek mata kuliah psikologi remaja ya. Eh, Mungkin boleh saya tahu Mbak, sebagai moderator itu biasanya apa sih tanggung jawabnya? Terus gimana job desk yang harus dikerjakan sebagai seorang moderator? Tanggung jawab yang pertama itu kita memandu jalanan diskusi dengan arahin topik yang akan dibawakan ya. Terus memperhatikan nih timelinenya agar berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Terus mengajukan pertanyaan yang dibawakan, terus berdiskusi ya dengan peserta langsung. Lalu juga menjaga ketertiban para audiens dengan memberikan kesempatan untuk berbicara aktif, menjaga dan membawa suasananya itu untuk lebih nyaman dan inklusif. Untuk job desk-nya itu sendiri tuh sebagai moderator, tentunya kita perlu memahami dulu ya topik yang akan dibawakan. Lalu juga kita mampu bekerja sama nih dengan pembawa materinya, terus mengenalkan pembawa materinya itu siapanya dan lain-lain. Terus juga memberikan nih informasi kepada pesertanya terkait apa sih
yang acara yang akan mau dibawakan gitu. Terus juga berperan aktif ya sebagai moderator kepada audiensnya juga. Terus kita tuh perlu memahami nih benar-benar terkait kan apa ya terkait memberikan pertanyaan itu juga harus dipikirin jangan kayak asal-asalan aja gitu. Terus terakhir sih ya job desk-nya menyimpulkan dan merangkum poin-poin dari seminar tadi. Seperti itu. Eh, ada nggak sih Mbak Ines tantangan yang dilakuin ketika menjadi seorang moderator, dan bagaimana upaya untuk mencapai targetnya yang udah ditentukan di bidang pekerjaan Mbak sendiri yaitu di Biro Psikologi? Tantangan sebagai moderator tuh yang terutama ya di biro psikologi ini yang saya rasakan ya kita tuh benar-benar harus memiliki pengetahuan yang luas ya dalam bidang psikologi, nggak bisa asal-asalan aja. Kita perlu terus-terusan untuk membaca itu penting banget. Lalu topik yang biasa disampaikan pada seminar psikologi itu kan sangat sensitivitas ya. Jadi kita perlu memahami nih perasaan dan juga emosional si audiens ini gitu. Terus juga ketika menyampaikan informasi kita harus benar-benar berhati-hati ya dalam mengucapkan lisan, terus juga harus penuh empati. Lalu kami juga dalam tim kami ya di Biro Psikologi ini untuk menyatukan beberapa pendapat, menyatukan kepala lah ibaratnya. Itu butuh ekstra sabar ya dan juga apa ya, ekstra sabar dalam mengatur juga problem solvingnya kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan sama Mbak sendiri hasil akhir yang didapat ketika bekerja menjadi berpengalaman sebagai moderator itu seperti apa sih Mbak? Hasil akhirnya sebagai moderator itu soft skill sangat diperlukan ya, terutama dalam memfasilitasi diskusi dalam seminar psikologi itu juga agar berjalan efektif. Terus juga kita bisa menciptakan ide-ide baru dan pemahaman tentang ilmu psikologi yang lebih mendalam. Ya, baik. Selama Mbak Ines jadi moderator nih, ada nggak sih keluhan yang dirasain pada diri sendiri atau keluhan dari partner kerja lainnya gitu yang eh, mungkin keluhannya tuh bisa menghambat sebagai Mbak sendiri perannya moderator. Terus gimana sih cara Mbak dalam mengatasi adanya keluhan itu sendiri? Baik, untuk keluhan sih ada ya. Misalkan kayak peserta ini susah diatur dan berisik. Kita juga perlu ekstra sabar kan. Terus juga saya sebagai moderator tuh harus mampu menyairkan suasana. Tapi kalau untuk partner kerja sih buat saat ini nggak ada ya, aman-aman aja. Caranya sih biasanya saya menetapkan aturan dan kesepakatan gitu, Kak. Jadi kayak kalau misalkan nih mereka berisik, saya memberikan teguran. Kalau untuk yang kedua itu paling saya juga memberikan challenge ya, sembari juga untuk menyairkan suasana. Dan selanjutnya, kalau boleh tahu, gimana sih standar dan layanan yang terbaik yang harus dipenuhi pada karyawan di Biro Psikologi, khususnya di bidang yang memiliki pekerjaan moderator? Untuk yang pertama sih kita melihat pengetahuan dan kemampuan yang kuat di dalam bidang psikologi ya, dari public speakingnya, terus juga kemampuan bahasa Inggris ya itu sangat penting. Terus juga dari problem solvingnya saat terjun di lapangan tuh penting juga. Dilihat dari pengalamannya Kak, CV-nya itu diperhatikan banget dari biro kami. Lalu juga biro kami memberikan pelatihan ya dalam sebulan untuk melihat dan menyeleksi calon dari moderator dan juga orang yang ingin bekerja di biro psikologi ini. Seperti itu. Sebagai seorang moderator nih, Mbak, biasanya apa sih yang harus dilakuin untuk membangun kehangatan yang baik
terhadap kinerja yang sudah dimiliki. Untuk membangun ya berarti kalau dari saya dan tim biasanya tuh kalau dari diri saya sendiri ya memberikan apresiasi terhadap diri sendiri dan juga tim karena itu sangat berguna banget. Jadi selain untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kita juga eh, apa ya hal-hal positif itu tuh tumbuh gitu dengan adanya apresiasi. Lalu yang kedua itu kita saling memberikan evaluasi nih. Jadi kalau misalkan ada project dan lain-lain itu kita tuh memberikan evaluasi bersama jadi kita tahu kekurangan dan kesalahan kita dalam bekerja seperti itu. Jadi kita bisa memperbaiki bersama-sama. Kayak gitu sih, Mbak. Lanjut ke pertanyaan terakhir, bisa diceritakan bagaimana sih situasi yang terjadi pada saat ini di kantor Mbak di Biro Psikologi? Situasi untuk di kantor ini sih dipenuhi sama divisi administrasi ya, sama juga anak magang nih yang bekerja sebagai data analis. Lalu kalau untuk tim seminar psikologi sendiri ini, kalau untuk meeting, kami punya jadwal tertentu, Kak. Jadwal tertentu tuh misalkan dijadwalkan dulu baru kita meeting ke biro psikologi ini. Atau bisa juga meeting melalui Zoom meeting sih, Kak. Jadi kita bisa sharing-sharing gitu. Baik, mungkin saya rasa pertanyaan wawancaranya sudah cukup, Mbak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya hari ini dan makasih untuk Mbak Ina sudah mau meluangkan waktunya diwawancarai sama saya. Pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan Mbak Ines udah cukup memberikan manfaat bagi saya dan membantu juga. Terima kasih juga ya, Kak Kamila, untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya juga senang untuk diwawancarai dan kita juga bisa saling sharing-sharing. Semoga apa yang saya sampaikan berguna. Baik, saya akhiri ya Mbak untuk sesi Zoom-nya. Terima kasih. Baik, Kak.